Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Mang Ipin Official. Oke, baik teman-teman, dalam video kali ini seperti biasa, Mang Ipin akan mencoba membuat latihan soal tes PPS dan PPK pada Pilkada 2024. Di sini teman-teman kita coba 20 soal latihan dulu ya. Nanti setelah ini kita akan buatkan juga part 2-nya ya. Jadi untuk part pertama kita bikin 20 soal, part kedua nanti insya Allah 30 soal, dan yang part 3 adalah 25 soal. Jadi pas 75 soal. Kita buatkan menjadi 3 part ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke akun teman-teman ya, tulis email. Lalu di sini nanti teman-teman tinggal jawab aja pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ini mengenai seputar kepemiluan, wawasan Nusantara ya, wawasan Pancasila dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Coba untuk pertanyaan yang pertama. Di sini undang-undang yang mengatur tentang pilkada adalah A. Nomor 7 tahun 2017, B. Nomor 17 tahun 2007, C. Nomor 10 tahun 2016, D. Nomor 16 tahun 2010. Dan jawabannya adalah C. Di sini sudah klik ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 10 tahun 2016 ya. Undang-undang yang mengatur tentang pilkada atau pemilihan. Kalau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tentang pemilu. Jadi jangan terbalik ya teman-teman. Antara pemilu dan pilkada itu berbeda ya. Lalu pertanyaan kedua, berapa usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan? Jadi di sini teman-teman jangan terjebak pada pertanyaan berbeda antara pemilu dan pemilihan. Kalau pemilu itu yang kemarin ya, pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kota gitu ya. Itu termasuk ke dalam pemilu. Kalau pemilihan itu adalah pemilihan kepala daerah ya, atau pilkada. Jadi berbedanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan pemilu dan pemilihan, jawab sesuai dengan regulasi pemilu dan pemilihan, karena berbeda ya teman-teman antara pemilu dan pemilihan. Nah, jadi di sini berapa usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan? Ini jelas ya teman-teman, untuk calon gubernur dan wakil gubernur itu minimalnya 30, kecuali kalau misalkan ada putusan MK ya teman-teman. Jadi kita jawab 30 dulu sesuai dengan regulasi yang yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Jawabannya 30 ya, kecuali kalau misalkan MK merubah lagi. Dan itu pun atas dasar putusan MK, bukan atas dasar Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Berapa batas usia minimal calon wali kota dan wakil wali kota pada pemilihan? Nah, ini tinggal dikurangi 5 aja ya teman-teman. Jawabannya adalah 25 tahun ya teman-teman. Balik lagi, kecuali ada putusan MK ya, yang mengatur tentang batas usia minimal calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini kita masuk ke tugas dan wewenang. Nomor 4. Mana yang bukan termasuk kepada tugas dan wewenang KPU dalam pemilihan? Ya. A. Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan. Setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam forum dengar pendapat dan yang keputusannya bersifat mengikat. B. Mengkoordinasi dan memantau tahapan pemilihan. C. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan. Dan D. Mengawasi tahapan pemilihan. Ini jelas ya teman-teman. Yang bukan termasuk kepada tugas dan wewenang KPU, kata kuncinya adalah mengawasi, karena yang mengawasi itu bukan KPU tapi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ya teman-teman. Kalau di tingkat kecamatan nanti ada Panwaslih ya, Panitia Pengawas Pemilihan.
Berapa jumlah anggota PPK pada pemilihan? Ini sama ya teman-teman, dalam pemilu juga 5 dan juga pada pemilihan juga sama 5 orang ya. Jadi tidak ada perbedaan antara pemilu dan pemilihan. Lalu yang selanjutnya adalah nomor 6, anggota PPK pada pemilihan diangkat dan diberhentikan oleh A. Panwasli, B. KPU Kabupaten Kota, dan C. KPU Provinsi, dan D adalah KPU. Ini jelas ya teman-teman, jawabannya adalah B. KPU Kabupaten Kota, dan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kita lanjut ke nomor 7, teman-teman. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit sama ya, teman-teman. 30%. Berapa jumlah anggota PPS pada pemilihan? Dan ini juga sama ya, teman-teman, tidak ada perbedaan. Jumlah anggota PPS adalah 3 orang. Lanjut, 9 anggota PPS diangkat diberhentikan oleh anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh A. PPK, B. Panwasli, C. KPU Kabupaten Kota, dan D. KPU Provinsi. Ini sama ya teman-teman, baik PPK atau PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota. Kecuali kalau KPPS itu diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Kota. Kita lanjut ke nomor 10. Berapa jumlah anggota KPPS pada pemilihan? Ini juga sama ya teman-teman, seperti pemilu ya, 7 orang. Nomor 11, sikap setia kawan serta rela berkorban merupakan bagian asas wawasan Nusantara, yaitu A. Persaudaraan, B. Solidaritas, C. Kekeluargaan, dan D. Keakraban. Dan ini jawabannya adalah B. Solidaritas ya teman-teman. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang menjadi acuan dari wawasan Nusantara. Di antaranya A. Melakukan musyawarah untuk mufakat, B. Kebebasan untuk berbuat apa saja, C. Mengutamakan hak daripada kewajiban, D. Memperkuat ikatan kedaerahan. Ini jelas ya teman-teman apa yang berkaitan dengan Pancasila. Ya, nilai-nilai Pancasila ya, yang acuan dari wawasan Nusantara, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ini termasuk kepada sila keempat. Nah, lalu kita lanjut ke nomor 13 ya teman-teman. Berikut merupakan perwujudan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Berikut merupakan perwujudan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Kecuali ya teman-teman, di sini ingat ada kecuali. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang kedua, perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan, perwujudan kedaulatan sebagai suatu kesatuan ekonomi, dan perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan tradisi. Dan ini jawabannya adalah D ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 14. Berikut ini yang tidak termasuk orang yang bermoral Pancasila, yaitu A. Semua masalah diselesaikan dengan cara musyawarah, B. Segala tindakan mendapat pujian dari masyarakat, C. Mengutamakan masyarakat daripada diri sendiri, D. Perbuatannya selalu mengutamakan orang banyak. Berikut ini yang tidak termasuk orang yang bermoral Pancasila. Segala tindakan mengutamakan masyarakat daripada diri sendiri, perbuatannya selalu mengutamakan orang banyak. Ini segala tindakannya mendapat pujian dari masyarakat ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang terbina sejak lama. Dalam hubungan dengan Undang-Undang 1945, Pancasila berkedudukan sebagai A. Budaya bangsa, B. Pandangan hidup manusia, C. Tujuan bangsa, D. Undang-Undang 1945. Untuk nomor 5 ya teman-teman, kita coba jawab Pancasila berkedudukan sebagai kristalisasi budaya budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang sejak lama. Dalam hubungan dengan Undang-Undang 1945, Pancasila berkedudukan sebagai A. Budaya bangsa ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Nomor 16.
Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dilihat dari proses terjadinya merupakan perjanjian luhur bangsa, ideologi negara, pandangan hidup, dasar negara. Lihat dari proses terjadinya merupakan D ya teman-teman, dasar negara. Dalam negara demokrasi, aspirasi dan kepentingan masyarakat disalurkan melalui pelaksana kebijakan, pengawas kebijakan, lembaga perwakilan, lembaga peradilan. Jelas C ya teman-teman, lembaga perwakilan. Lembaga yang berwenang membubarkan partai politik menurut MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang berwenang membubarkan partai politik menurut MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Ini jelas jawabannya D ya teman-teman. 19. Peran partai politik pada pasca reformasi menghasilkan fenomena supremasi partai politik yang tercermin dalam calon presiden dan wakil presiden. Lalu kaderisasi setiap partai politik dan di lembaga pemerintahan. Calon kepala daerah, wakil kepala daerah hanya bisa diajukan oleh partai politik. Partai politik mengadakan pendidikan partai politik. Jawabannya adalah A ya teman-teman, calon presiden dan wakil presiden. Yang ke-20 berikut ini adalah unsur-unsur kebudayaan kecuali A. Pengetahuan sistem organisasi kemasyarakatan, B. Sistem organisasi kemasyarakatan, C. Tempat wisata, D. Bahasa, yang bukan termasuk kebudayaan ya teman-teman. Di sini adalah tempat wisata. Nah teman-teman, di sini ada informasi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman berhasil semuanya benar, itu nilainya akan 35. Tapi kalau misalkan jawabannya adalah ada yang salah, itu jawabannya ya tergantung nanti nilainya. Jadi kalau misalkan nilai mudah itu 1, nilai sedang itu 2, dan nilai sulit itu 3 poin. Jadi kalau misalkan dari 20 soal ini, kalau misalkan benar semua ya jawabannya, maka nilainya ada 35. Dan tadi pun teman-teman ada mungkin kalau misalkan ada jawaban yang salah, ini tidak akan 35 ya, biar nanti kita lihat setelah di submit ya. Kita coba submit dulu ya teman-teman. Kita lihat view score. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini adalah total poin 30 karena memang tadi sengaja tidak dibenarkan semua. Biar nanti kita lihat ada yang benar dan ada yang salah. Nah, di sini kita koreksi ya teman-teman, kita koreksi bareng-bareng biar kita bahas. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nanti pasti di sini ada yang salah dan sengaja tadi kita salahkan. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat nih, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang mau lihat, nah, harusnya di sini jawabannya adalah pandangan hidup manusia. Jawabannya adalah B ya, teman-teman. Nah, Pancasila sebagai kristasi nilai-nilai budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang terbina sejak lama dalam hubungan dengan Undang-Undang 1945. Pancasila berkedudukan sebagai, jawabannya harusnya adalah B, pandangan hidup manusia. Dari sini ada nih teman-teman. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan sudah mengisi semua, ternyata ada yang salah. Nah, di sini teman-teman tinggal tulis aja yang salahnya, jadi nggak usah dihafal lagi gitu yang salahnya, tinggal teman-teman diingat-ingat lagi, boleh dicoba 1 kali lagi sampai benar-benar nilainya sempurna 35. Lalu kita lihat lagi nomor 18 ya. Oh, di sini belum ini ya teman-teman, belum ada ininya. Nanti saya perbaiki dulu ya teman-teman. Di sini ternyata belum ada jawabannya gitu ya. Di sini belum ada jawabannya dan ini betul sebetulnya Mahkamah Konstitusi, namun di sini belum saya setting ya. Nanti kita setting dulu. Di sini jawabannya harusnya Mahkamah Konstitusi. Oke teman-teman, itu dulu ya teman-teman. Untuk soal latihan soal PPS PPK Pilkada 2024, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya ke teman yang lain. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Agar nanti setelah video ini kita akan buatkan part 2 ya, untuk 30 soal selanjutnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan
segala urusannya dilancarkan dan mudah-mudahan teman-teman yang sedang berusaha, menjalani tes PPS dan PPK, mudah-mudahan dari awal proses pendaftaran sampai akhir diberikan kelancaran dan kemudahan. Itu saja yang dapat Mang Ipin sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.